got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah bertanya, ya, bagaimana negara Jepang bisa menjadi negara yang maju dan modern seperti dengan sekarang. Awal sejarahnya itu berawal dari peristiwa restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Pasti teman-teman penasaran. Baiklah, kali ini saya akan membawa mengenai restorasi Meiji, awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang feodal, kaisar, shogun, serta daimyo. Memainkan peranan penting sebagai ekonomi maupun sosial politik. Periode ini sering terjadi diwarnai perebutan kekuasaan di antara mereka, terutama antara shogun dan kaisar. Shogun adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan kekuasaan sehari-hari secara absolut di Jepang. Atas restu kaisar, para shogun umumnya berasal dari daimyo yang kuat secara ekonomi dan militer. Sekarang siapakah itu daimyo? Daimyo merupakan penguasa atau gubernur wilayah yang tunduk pada shogun dan kaisar. Hubungan antara dunia luar dimulai sejak abad ke-16. Para pedagang yang misionaris Serikat Yesus dari Portugal mengizinkan kaki di Jepang, namun tidak lama berselang Shogun Tokugawa mengeluarkan kebijakan Sakoku. Nah, apa itu kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku adalah kebijakan negara tertutup. Kebijakan ini berlangsung selama 2,5 abad, dari tahun 1639 sampai 1854, yang membuat Jepang terisolasi dengan dunia luar. Meskipun demikian, dalam prakteknya Jepang tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Beberapa negara masih diizinkan menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang, seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Nah, sudah tahu ya apa itu kebijakan Sakoku? Sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang kebijakan Sakoku tersebut. Ada 2 alasan utama yang menyebabkan kebijakan Sakoku ini dilaksanakan. Pertama, kesogungan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara tahun 1637 sampai 1638. Pemberontakan ini dilancarkan para petani Katolik bersama kaum Ronin, yaitu para samurai yang tak bertuan di semenanjung Shimabara, Nagasaki. Hal pemicunya adalah ketidakpuasan mereka atas kebijakan-kebijakan represif daimyo Matsukura. Alasan kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, yaitu Daim Yotozama yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea. Bagaimanakah perjalanan kebijakan Sakoku selanjutnya? Kebijakan ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad ke-19. Momen yang sangat menentukan ketika pada 31 Maret 1854 tibalah Commodore Matteo Carey dengan kapal hitamnya di Jepang. Ferry menaiki kapal bertenaga mesin super jumbo yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang lebih jauh superior dibandingkan milik Jepang. Kedikdayaan milik Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854. Konvensi ini pada intinya berisikan kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat. Dengan begitu, konvensi ini juga memaksa Jepang untuk mengakhiri kebijakan Sakokunya yang telah berlangsung selama 200 tahun. Bagi rakyat Jepang, konvensi ini sangat menjatuhkan martabat mereka, sehingga terjadi perang dengan Barat, tetapi perang tersebut dimenangkan oleh pihak Barat
pihak Barat. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854. Konvensi ini pada intinya berisikan kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat. Dengan begitu, konvensi ini juga memaksa Jepang untuk mengakhiri kebijakan Sakoku yang telah berlangsung selama 200 tahun. Bagi rakyat Jepang, konvensi ini sangat menjatuhkan martabat mereka, sehingga terjadi perang dengan Barat. Tetapi perang tersebut dimenangkan oleh pihak Barat. Rakyat semakin tidak puas atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat, serta masuknya pengaruh Barat di Jepang, berujung pada ditumbangkannya pemerintahan Shogun Tokugawa. Karena Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu, pemerintahan Shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan Kaisar. Pada saat itu, kekaisaran dipimpin oleh Kaisar Kome. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan-kemajuan di Barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal asing menyadarkan Jepang betapa ketertinggalannya mereka dibanding negara-negara Barat tersebut. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, usaha tersebut ini baru terlaksana pada saat pemerintahan Kaisar Meiji. Sejak tahun 1868, kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut dengan Restorasi Meiji yang terlaksana dari tahun 1868 sampai 1912. Nah, pembangunan besar ini sekaligus menandakan era modern di Jepang. Dan para pemimpin restorasi Meiji ini bertindak atas nama pemulihan kekuasaan. Perubahan-perubahan besar itu sekaligus menandai era modern Jepang. Era pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan Kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Selain Meiji ini adalah nama dari Kaisar Jepang pada waktu itu, ternyata kata Meiji ini juga berarti kekuasaan pencerahan, yang dimana pencerahan ini adalah kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Selain kata Meiji adalah nama dari Kaisar Jepang waktu itu, ternyata kata Meiji ini juga berarti kekuasaan pencerahan, di mana pencerahan yang dimaksud di sini adalah kombinasi kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Dengan visi inilah Meiji mengurus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa. Nah, kebijakan ini lazim disebut dengan misi Iwakura. Nah, tugas pokok misi Iwakura ini adalah mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan tersebut. Sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia Barat. Restorasi Meiji ini mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikannya modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1965 di bawah slogan Negara Makmur Militer Kuat.